Hai Sobat 100, bertemu lagi dengan saya Novi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Kira-kira apa saja ya yang akan dibahas? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Kita akan mulai dari jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan muda adalah jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah. Nantinya, sel-sel hasil pembelahan jaringan ini akan mengalami pendewasaan dan diferensiasi, membentuk berbagai jaringan lain yang memiliki fungsi tertentu. Adapun ciri-ciri dari jaringan meristem adalah sel-selnya mempunyai dinding yang tipis, bentuk sel isodiametris dengan inti besar, kaya protoplasma. Protoplasma tidak mengandung makanan cadangan dan kristal-kristal, dan vakuola kecil. Oh iya, jaringan meristem terbagi menjadi 3 macam loh sobat. Pertama adalah apikal. Meristem apikal merupakan meristem primer, yaitu jaringan yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. Meristem ini tumbuh memanjang atau vertikal, sehingga memungkinkan akar dan batang tumbuh memanjang. Yang kedua adalah lateral. Meristem lateral adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ tumbuhan tersebut. Meristem lateral melakukan pertumbuhan sekunder, yakni pertambahan diameter batang karena adanya pembelahan ke arah dalam dan ke arah luar. Dan yang ketiga adalah interkalar. Meristem interkalar merupakan jaringan meristem yang terletak di bagian pangkal tiap buku pada tumbuhan yang berbuku-buku atau rumput-rumputan. Aktivitas meristem ini menyebabkan pertambahan panjang dan diameter ruas batang. Berikut ini adalah gambar letak 3 macam jaringan meristem yang tadi. Nah, setelah jaringan meristem, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Masih semangat kan sobat? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Jaringan ini juga disebut jaringan permanen karena telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Adapun sifat-sifat jaringan dewasa adalah: pertama, sel-selnya sudah tidak mengalami pembelahan, tetapi telah berdiferensiasi sehingga membentuk jaringan yang kompleks dan saling mendukung. Kedua, ukuran sel yang relatif lebih besar dibandingkan sel-sel pada jaringan meristem. Ketiga, plasma sel sedikit karena ukuran vakuola besar. Dan keempat, terdapat ruang antar sel. Jaringan dewasa meliputi jaringan pelindung atau disebut epidermis dan jaringan gabus, jaringan dasar yaitu parenkim, jaringan penguat kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut atau xilem dan phloem. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jaringan pelindung, yaitu epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar pada organ-organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai penutup permukaan tumbuhan dan sebagai pelindung organ tumbuhan. Berikut adalah ciri-ciri jaringan epidermis. Pertama, terdiri dari satu lapis yang tersusun atas sel-sel hidup dan tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Kedua, bentuk, ukuran, dan susunannya beragam, namun umumnya berbentuk persegi panjang. Ketiga, tidak memiliki klorofil kecuali pada epidermis tumbuhan paku. Keempat, dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Namun, dinding sel epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain tetap tipis. Kelima, dapat mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis.
seperti stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai akses keluar masuk oksigen dan karbon dioksida, trichomata atau rambut-rambut yang berfungsi sebagai pelindung pada hampir seluruh permukaan tumbuhan, spina atau duri terdapat pada beberapa jenis tumbuhan seperti mawar dan bunga kertas, filamen yang sering disebut epidermis ganda dan terdapat pada akar gantung, sel kipas terdapat pada bagian atas permukaan daun beberapa jenis tumbuhan. Fungsinya untuk mengurangi penguapan, sel kersik yang menyebabkan permukaan batang tumbuhan menjadi keras, contohnya pada tumbuhan tebu. Nah, berikut ini adalah gambar jaringan epidermis. Yang kedua adalah jaringan dasar berupa parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim adalah: pertama, sel-selnya berukuran besar dan berdinding tipis, umumnya berbentuk segi enam. Kedua, vakuola berukuran besar dan memiliki banyak vakuola. Ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Keempat, mampu bersifat embrional dan meristematik sehingga dapat membelah diri. Kelima, susunannya renggang sehingga banyak ruang antar sel. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 6 jenis loh sobat, yaitu parenkim asimilasi atau klorenkim yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis, parenkim penimbun yang menyimpan cadangan makanan, parenkim air yang mampu menyimpan air, parenkim udara atau aerenkim yang menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar, parenkim pengangkut yang terdapat di sekitar xilem dan floem untuk mengangkut air, unsur hara, serta zat-zat hasil fotosintesis. Dan terakhir, parenkim penutup luka yang memiliki kemampuan regenerasi dengan cara berubah menjadi sifat meristematik, sehingga dapat membentuk jaringan parenkim yang baru. Nah, berikut adalah gambar jaringan parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi memberikan kekuatan bagi tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Sel-selnya kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Selain untuk memperkuat, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dan berkas vaskuler. Jaringan ini terdiri atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Adapun ciri-ciri dari jaringan kolenkim adalah sel mengalami penebalan pada bagian sudut, penebalan berupa selulosa, berupa sel hidup, umumnya berkelompok membentuk untaian atau silinder, dan terdapat pada bagian terluar, batang, dan urat daun. Sedangkan ciri-ciri dari sklerenkim adalah seluruh bagian dinding sel mengalami penebalan berupa lignin, berupa sel mati, umumnya ditemui pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terletak pada korteks atau perisikel di antara xilem dan floem, serta terdiri dari dua macam, yakni berbentuk serat atau rami dan sklereid atau kulit kacang. Nah, berikut adalah gambar jaringan kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut juga disebut berkas vaskuler. Jaringan ini terdiri dari dua jaringan, yaitu xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh kulit kayu. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah xilem.
Xilem terdapat pada bagian kayu tanaman, berfungsi menyalurkan air dari akar menuju bagian atas tanaman. Xilem tersusun atas 3 lapisan, yaitu unsur trakeal, terdiri dari trakea atau sel-sel berbentuk tabung, dan trakeit, sel-sel panjang dengan lubang pada dinding selnya. Lalu serabut xilem yang terdiri atas sel panjang dengan ujung meruncing, dan selanjutnya parenkim kayu yang berisi zat seperti cadangan makanan, tanin, dan kristal. Nah, berikut adalah gambar jaringan xilem. Kedua adalah floem. Floem terdapat pada kulit kayu, berfungsi menyalurkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem tersusun atas 3 lapisan, yaitu pertama adalah buluh tapis yang berbentuk tabung dengan ujung berlubang. Kedua adalah sel pengiring yang berbentuk silinder dengan plasma yang pekat. Ketiga adalah serabut floem berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. Dan yang terakhir adalah parenkim floem. Selnya hidup memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Parenkim floem berisi tepung, damar, atau kristal. Nah, berikut adalah gambar jaringan floem. Dan ini adalah gambar dari jaringan tumbuhan secara keseluruhan. Oke, hari ini kita sudah bahas tentang jaringan tumbuhan secara keseluruhan. Dimulai dari jaringan meristem, jaringan dewasa, sampai jenis-jenis dari jaringan dewasa tersebut. Jadi, sampai di sini dulu ya video hari ini. Selanjutnya, kita masih akan membahas tentang materi yang lain yang lebih seru dan asik pastinya. Nantikan di video berikutnya ya sobat. Selamat belajar!